Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembelajaran kita mata pelajaran fikih kelas 6. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pinjam meminjam atau ariyah dan utang piutang atau qard atau dain. Dalil yang menjadi landasannya adalah surah Al-Baqarah ayat 282. Cukup panjang ini ayatnya. Kemudian kalau kita lihat, ini artinya juga lumayan cukup panjang, tapi kita coba untuk diuraikan beberapa hal yang terkait dengan ayat tersebut. Nah, untuk asbabun nuzulnya ini adalah seperti yang disebutkan, bahwa sebab turun ayat tersebut adalah ketika Nabi datang ke Madinah, orang-orang penduduk asli biasa menyewakan kebunnya dalam waktu 1, 2, atau 3 tahun. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menyewakan, mengutangkan, meminjamkan sesuatu, hendaklah dengan timbangan atau ukuran yang tertentu dan dalam jangka waktu yang tertentu pula. Ya, kemudian turunlah ayat atau surah Al-Baqarah ayat 282 tersebut. Nah, terkait ayat tersebut, yang pertama adalah wajibkah mencatat pinjaman atau hutang. Ayat 282 disebutkan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun ayyuktaba kama 'allamahullah falyaktub wal yumlil ladzi alaihil haqq wal yattaqillaha rabbah wala yabkhas minhu syai'a. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, ya, pinjam meminjam atau utang piutang, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Jadi faktubuh, hendaklah ditulis kalau dalam kegiatan pinjam meminjam atau utang piutang. Ini ayatnya faktubuhu. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, bil adl, ya, dengan adil, dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan apa yang ditulis itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jadi jelas ini ada yang pertama, hendaklah ditulis ketika ada kegiatan pinjam meminjam atau utang piutang. Selanjutnya, jika yang berutang seorang yang safih dan dhaif, ya, dijelaskan dalam ayat selanjutnya gimana. Kalau yang berutang ini seorang yang safih atau dhaif. Safih itu apa, nanti dijelaskan. Fa in kana alladhi alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ayyumilla huwa falyumlil waliyuhu bil adl. Jika yang berhutang itu orang yang lemah, ya, lemah akalnya, aw dha'ifan atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkannya dengan jujur, gitu. Nah, jadi kata safi ialah orang yang bodoh, yang otaknya mengalami gangguan, atau seorang boros dan mubazir yang memboroskan uangnya ke tempat yang tidak berguna. Itu kategori safihan. Sedangkan yang dhaif adalah orang yang sudah terlalu tua atau anak-anak yang belum balik. Dalam keadaan itu, wali mereka itulah yang bertindak mengimlakkan akad. Maka apabila tidak ada, yaitu dengan hakim. Jadi ini kondisional, ya. Kondisinya kalau yang yang berhutang itu adalah orang yang lemah akal atau dia bodoh,
IQ-nya gitu ya kurang atau lemah kadarnya karena dhaif, maka dia kan tidak mampu untuk menuliskannya, maka atau dia tidak mampu mengimlakannya, maka hendaklah walinya mengimlakan gitu ya, penggantinya kalau dia dalam kondisi safihan atau dhaifan. Kemudian perlukah menghadirkan saksi? Masih ayat yang sama, Allah menyebutkan wastashhidu syahidaini mir rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajula wa imra'atani mimman tardawna minas syuhada ayatadilla ihdahuma fatuzakkira ihdahumal ukhra, dan persaksikanlah dua orang saksi dari orang lelaki di antara kamu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan, dan saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka yang seorang lain mengingatkannya. Jadi kalau diperlukan saksi, maka seperti ini, harus menghadirkan dua orang saksi laki-laki. Jadi saksinya dua orang laki-laki ya. Bagaimana kalau misalnya tidak ada dua orang laki-laki? Ya, tidak ada dua orang laki-laki, maka yang harus dihadirkan adalah seorang laki-laki, kemudian dua orang perempuan. Kalau sudah ada dua orang laki-laki cukup, ya sudah mencukupi. Tapi kalau ternyata tidak ada dua orang laki-laki ini, maka hadirkan seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Itulah ketentuan yang ada di dalam Al-Quran. Jadi tidak seorang laki-laki, seorang perempuan, tidak seperti itu. Jadi tetap dua. Kalau dua orang laki-laki cukup. Kalau dua orang cukup untuk laki-laki. Tapi kalau misalkan laki-lakinya kurang dari dua orang, maka hadirkan juga dua orang perempuan. Seperti ini persyaratan saksi ketika akan ada kegiatan pinjam meminjam atau hutang piutang. Kemudian ketika ada saksi, janganlah enggan, ya. Enggan apa di sini disebutkan wala ya'ba syuhada idza ma du'u. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil, ya. Jadi sebagai ulama menerangkan bahwa saksi-saksi yang dimaksud di sini ialah saksi yang telah menyaksikan utang piutang sejak awal. Jika seseorang diminta atau menyaksikan suatu hal, maka janganlah mereka merasa enggan untuk menjadi saksi. Ya, jadi jangan enggan untuk menjadi saksi apabila diminta, apabila diperlukan. Intinya seperti itu. Kemudian jangan bosan juga untuk mencatat. Wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajali dalikum aqsatu indallah wa aqamu lis-shahadah wa adna alla tartabu illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa 'alaikum junahun alla taktubuha wa ashhidu idza tabaya'tum wala yudarra katibun wala syahid. Dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayar. Jadi jangan bosan untuk mencatat ketika ada hutang piutang atau pinjam meminjam, baik sogiron, kecil, atau kabiron, ataupun besar, baik sedikit ataupun banyak, tetap ketika terjadi hutang piutang ataupun pinjam meminjam, maka harus ditulis dan jangan bosan untuk menuliskannya. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Kemudian juga juru tulis, ya, janganlah merugikan. Seperti ayat yang sebelumnya itu wala yudarra itu maksudnya adalah dapat diartikan dengan dua makna, yaitu jangan memberi mudarat dan jangan menanggung mudarat, gitu ya. Menurut arti yang pertama, juru tulis atau saksi janganlah berlaku curang dalam menuliskan atau menyaksikannya, baik terhadap orang yang berhutang maupun terhadap orang yang berpiutang. Wa in taf'alu fa innahu fusukun. Jika kamu lakukan yang demikian itu, maka sesungguhnya hal itu adalah sesuatu kefasikan, dan bertakwalah kepada Allah, dan seterusnya. Jadi tetap jangan memberikan memadaratkan ataupun memberikan madarat. Kemudian perlukah adanya jaminan barang? Nah, ini ayat selanjutnya mengatakan wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Jika kamu dalam perjalanan dan
bermuamalah tidak secara tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh berpiutang. Jadi kalau misalnya tidak ada hal yang untuk dicatat gitu kan, karena dalam perjalanan safar, maka boleh sebagai penggantinya adalah dengan jaminan apa saja yang disepakati, yang penting ini sebagai pengganti kalau itu diperlukan gitu ya. Kemudian setelah menjelaskan perlu adanya saksi dalam catatan dalam transaksi utang piutang, Allah juga memberi solusi jika kedua pihak tidak mampu mendatangkannya atau dalam keadaan bepergian yang menyebabkan tidak dapat mencatat proses transaksi. Solusinya adalah orang yang memberi utang atau dain dapat meminta barang gadai gitu ya, barang jaminannya. Baik, sekarang kita masuk kepada pengertian pinjam meminjam atau ariyah. Ariyah berasal dari kata i'arah yang berarti meminjamkan. Menurut bahasa, ariyah artinya yang pergi datang dengan cepat. Nah, pinjaman atau ariyah adalah memberikan sesuatu kepada seseorang untuk dimanfaatkan dalam batas waktu tertentu dengan tidak merusak keadaan benda tersebut, lalu dikembalikan lagi kepada pemiliknya. Itu pengertiannya. Adapun hukum pinjam meminjam diperbolehkan atau mubah selama tidak mengandung unsur yang dilarang atau zalim, agar dapat saling tolong menolong dan terhindar dari kesulitan. Ya. Selanjutnya rukun pinjam meminjam. Yang pertama kita perhatikan ada orang yang meminjamkan atau mu'ir. Harus dihafal nih nanti ya. Yang pertama, rukun pinjam meminjam adalah orang yang meminjamkan atau mu'ir. Ini kewajibannya adalah ketentuannya yang pertama berhak berbuat kebaikan sekehendaknya tanpa ada yang memaksa. Yang kedua, barang yang dipinjamkan itu adalah milik mu'ir, ya, orang yang meminjamkannya. Jangan barang orang lain dipinjamkan, tidak boleh. Jadi harus barang milik dia sendiri. Yang kedua, rukunnya adalah ada orang yang meminjam, musta'ir. Nah, ini yang pertama, orang yang berhak menerima kebaikan dengan sekehendaknya sendiri. Yang kedua, musta'ir berhak mengambil manfaat atas pinjaman itu dan tidak boleh meminjamkan barang yang dipinjamkannya itu kepada orang lain. Jadi kalau kita minjam kemudian dipinjamkan lagi, nggak boleh. Yaitu ini hal-hal yang harus diperhatikan. Dan yang ketiga, rukun pinjam meminjam adalah ada barang yang dipinjamkan atau musta'ar. Apa saja syaratnya? Barang yang dipinjamkan itu bermanfaat. Ya, barangnya itu yang pertama harus bermanfaat. Yang kedua, barang tersebut harus kekal sifatnya, tidak rusak, ya, atau tidak habis setelah diambil manfaatnya. Dan yang ketiga, pemanfaatan barang diperbolehkan oleh syariat Islam. Jadi yang dibolehkan, kalau yang diharamkan tentunya tidak dibolehkan. Kemudian ini syarat pinjam meminjam. Yang pertama, orang yang meminjamkan harus sehat, balik, dewasa, berakal sehat dan tidak dipaksa. Yang kedua, orang yang meminjam harus balik, berakal sehat dan bertanggung jawab. Yang ketiga, barang yang dipinjam syaratnya barang yang mubah dipinjamkan dan ada manfaatnya dan zatnya tidak rusak sewaktu barang dikembalikan. Ini sikapnya silakan dibaca saja di buku kalian juga ada. Nah, yang untuk selanjutnya adalah tugas siswa, yaitu mengerjakan kegiatan mandiri 2 halaman 40 dengan memasangkan pernyataan. Seperti ini kegiatan mandiri, pasangkanlah pernyataan di sebelah kiri, ya. Kemudian dengan abjad yang ada di sebelah kanan. Nomor 1 sampai dengan 10. Tolong menolonglah kamu dalam keadaan kebaikan dan silakan dipilih, bisa ditulis di samping di sini, ya, huruf abjadnya saja. Nanti setelah itu dikirimkan, dipoto dan dikirimkan ke guru mata pelajaran fikih. Ini saja pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya ataupun pada tatap muka yang nanti akan dilakukan bisa kita lebih perdalam tentang
materi yang disampaikan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.